Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah melaksanakan PTS dan semoga kali ini kita semakin semangat lagi untuk pembelajaran-pembelajaran baru. Semoga semuanya anak-anak di rumah sehat-sehat semuanya dan jangan lupa ya makan yang cukup, olahraga yang cukup, tidur juga yang cukup dan tetap belajar yang cukup. Kali ini kita materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sebelum membahas hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada cerita tentang bagaimana keadaannya kota Madinah. Nah, Madinah ini atau Al-Madinah ini dulunya bernama kota Yathrib. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, namanya Yathrib. Namun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, diubah menjadi Madinatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Madinah itu kota, berarti kota Rasulillah utusan Allah, jadi kota utusan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, kota Madinah ini dari dulu sudah terkenal ya, sebelum zaman Nabi Muhammad sudah terkenal kota yang sangat ramah, kota yang subur. Berbeda dengan kota Mekah. Kota Mekah kan ya areanya adalah pegunungan dan pegunungannya berbeda dengan pegunungan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak pohon, tapi di kota Mekah ya pegunungan itu pegunungan batu. Berbeda dengan kota Mekah, Madinah ini atau Al-Madinah ini atau Yathrib, kota atau tanahnya ya, kota ini tanahnya sangat subur. Bahkan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai sekarang masih dikenal sebagai penghasil kurma, bahkan kurma terbaik. Jadi di sana tanahnya subur-subur sehingga penduduknya banyak yang bertani. Nah, kota ini ketika sebelum zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah menjadi kota yang sering dilewati oleh orang Quraisy ketika mau berdagang. Bahkan diceritakan dalam surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Nah, di situ dijelaskan kebiasaan orang Quraisy adalah rihlah fi syita' was-shaif, ketika musim panas dan musim dingin. Untuk apa? Untuk berdagang ke Syam dan ke Yaman. Jadi kegiatan orang Quraisy adalah berdagang. Kegiatan utamanya adalah berdagang. Dan ketika berdagang biasanya melewati Yathrib ini, kotanya ya selanjutnya menjadi kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah meninggal di kota Madinah atau di kota Yathrib ketika akan berdagang ke Syam ya. Jadi dari dulu orang Madinah dan Quraisy ini sangat akrab karena sering berjumpa. Dan di antara mereka bahkan banyak yang menikah dengan orang Madinah. Jadi pergaulannya akrab sekali sebetulnya. Nah, kota Madinah juga masyarakatnya sangat dikenal dengan masyarakat yang sangat menerima tamu. Sangat baik sekali, adab menerima tamunya luar biasa. Bahkan sampai ditularkan ya sampai sekarang kepada kita sebagai umat Islam, ya, adab bertamu ya harus memuliakan tamu. Nah, penduduk kota Yathrib ini terdiri dari 3 kelompok
penduduk. Yang pertama adalah orang Yahudi, dan yang terlama adalah suku Aus dan Khadraj. Suku Aus dan Khadraj ini adalah keturunan dari Yaman. Nah, sedangkan Yahudi ini, mereka datang ke Madinah setelah terusir dari Bizantium atau Romawi Timur. Mereka terusir oleh orang Nasrani karena dianggap sebagai pembunuh atau yang menyalib Nabi Isa. Ya, salah satunya ada yang datang ke Madinah, akhirnya menetap di Madinah. Nah, orang-orang Yahudi ini lama-kelamaan ketika tinggal di Madinah, mereka sangat iri ketika melihat suku Aus dan Khadraj sangat bahu-membahu ketika bertani, ketika bermasyarakat. Dan suku Aus dan Khadraj ini sudah sangat berhasil di kota Yasrib ini. Mereka mempunyai kekayaan yang banyak, tanah-tanahnya subur-subur, bagus-bagus, dan mereka damai. Orang Yahudi ini tidak cocok ya melihat kedamaian mereka, karena mereka juga ingin menguasai kota Madinah atau kota Yasrib. Akhirnya orang Yahudi ini mengadu domba suku Aus dan Khadraj, dan bahkan sampai zamannya Rasulullah selalu terjadi peperangan antara suku Aus dan Khadraj. Nah, orang-orang Yahudi ini sering menakut-nakuti suku Aus dan Khadraj tentang kedatangan Nabi terakhir. Bagi mereka pembawa kabar gembira. Nah, orang-orang Yahudi ini sering mengancam kepada suku Aus dan Khadraj, kami akan kedatangan seorang Nabi, dan dengan mereka kami akan memusnahkan kalian, akan memerangi kalian, untuk menakut-nakuti suku Aus dan Khadraj bahwa mereka akan mempunyai seorang nabi dan akan memerangi mereka. Nah, namun akhirnya ketika nabi itu datang, kabar tentang nabi itu datang, justru yang meyakini kedatangan nabi itu adalah orang-orang suku Aus dan Khadraj yang dari kota Madinah atau kota Yasrib. Sehingga mereka bahkan meminta Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, untuk membantu mereka dan untuk mendamaikan mereka, untuk menyatukan orang Madinah atau orang Yasrib ketika itu, antara suku Aus dan Khadraj khususnya. Nah, itu bagaimana keadaan tentang penduduk kota Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Hijrah ini artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah, tempat kelahiran beliau, ke Yasrib, ke kota Yasrib, yang akhirnya diubah menjadi Madinatu Rasulillah SAW, atau kalau disingkat Al-Madinah, kota Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan mendapatkan penolakan-penolakan, dan ada sebagian kecil yang sudah menerima. Akhirnya Rasulullah SAW mengalihkan dakwahnya kepada penduduk-penduduk lain atau kepada kaum-kaum yang lain. Nah, salah satunya Rasulullah SAW memanfaatkan musim haji untuk berdakwah kepada penduduk-penduduk luar kota Makkah. Jadi zaman dahulu, sebelum adanya Nabi Muhammad, haji itu sudah ada. Karena haji itu disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika musim haji, Rasulullah SAW memanfaatkan untuk berdakwah kepada penduduk-penduduk lain selain dari kota Makkah. Salah satunya kepada penduduk kota Madinah. Dan kebanyakan dari kota Madinah ini mereka sangat menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berbicara dengan penduduk Madinah yang datang ke Mekah, dan akhirnya ada permintaan untuk hijrah ke Madinah. Dan pada malam itu Nabi Muhammad SAW mengajak Islam 6 pemuda dari kota Madinah, dari kota Yasrib waktu itu. Dan akhirnya mereka pun bersyahadat dan menerima Islam dengan Rasulullah SAW. Bersyahadat kepada Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai pembelajaran kali ini. Jadi pembahasannya tadi adalah tentang keadaan kota Madinah. Yang kedua tentang penduduk Madinah yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi tugasnya adalah menceritakan ulang. Bisa pilih salah satu. Bisa menceritakan ulang tentang keadaan kota Madinah atau Yasrib. Yang kedua,
boleh menceritakan tentang keadaan kota Madinah atau penduduk kota Madinah yang menyambut dakwah Islam. Ya, pilih salah satu aja. Jadi pilih salah satu dari dua. Yang pertama adalah keadaan kota Madinah, yang kedua penduduk kota Madinah menyambut dakwah Islam. Baiklah, mungkin sekian dari Pak Yusuf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.